10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Adil. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom teman-teman Sari Kids. Berjumpa lagi di sini bersama Kakak Desi dan Kakak Lulu dan juga Kakak Kris. Halo. Sudah siap beribadah? Siap. Siap? Siap kan dulu? Siap. Siap kan Kris? Siap. Dan di rumah sudah siap? Siap. Oke deh. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Oke, semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Ikuti Kakak Desi berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Engkau dahsyat. Dan Engkau luar biasa. Saat ini kami mau beribadah sekolah minggu. Berkati ibadah kami dari awal, tengahan, hingga akhir. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Semua kita mau nyanyikan
saatnya Bapak kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau berkati hati kami. Engkau berkati telinga kami Tuhan. Engkau berkati hidup kami Bapa. Kalau kami jadi pelaku firman-Mu dari masa kecil kami Tuhan. Engkau mengajar kami Bapa untuk taat, untuk setia kepada-Mu Bapa. Misalnya Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, tepuk tangan buat kakak Desi dan kakak Lulu dan kakak Chris yang sudah melayani kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat dalam melayani Tuhan. Nah, adik-adik, siapa sini masih ingat ceritanya minggu lalu? Minggu lalu kita cerita tentang apa, adik-adik? Kita bicara tentang apa? Mengampuni. Bagaimana Esau dan Yakub kembali menjadi saudara yang saling mengasihi. Oleh karena kita ada sekolah minggu, jadi kalau ada sini yang baku bombe sama kakaknya, atau ada yang baku cibi-cibi sama kakaknya, baku pukul-pukul, harus minta ampun, harus saling mengampuni supaya apa? Supaya menjadi anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini kakaknya mau cerita lagi. Ada salah seorang di Alkitab. Itu om sangat baik sekali, itu om sangat sungguh-sungguh sekali ya, dan dia terkenal dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Siapakah dia, adik-adik? Jadi minggu ini kita akan sama-sama belajar bagaimana menjadi anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan. Dari sejak kita masih kecil sampai nanti kita besar, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, siapakah di Alkitab itu adik-adik yang setia sekali sama Tuhan? Sampai-sampai adik-adik dia diberkati sekali sama Tuhan. Siapakah? Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa sini tokoh Alkitab yang sangat setia? Nah, kalau mau tahu, sama-sama buka Alkitabnya dalam kitab Ayub pasal yang 1 ya. Kita baca sampai ayatnya yang ketiga. Jadi Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Yang sudah dapat Alkitab sama-sama katakan amin. Haleluya. Oke, kakaknya baca ya. Perhatikan Alkitabnya. Dengan yang belum bisa membaca Alkitab, kalau masih kecil, pasang telinganya sungguh-sungguh dengan kakaknya mau cerita ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi adik-adik, Bapak Ayub ini atau Om Ayub ini, dia itu sangat kaya ya, dia sangat diberkati sama Tuhan ya. Dia memiliki segalanya. Dia punya istri, dia punya anak 10, tadi dibilang 7 laki-laki 3 perempuan, bahkan dia punya dia punya kambing ternak yang sangat banyak, bahkan dia punya banyak budak-budak atau pembantu atau orang-orang yang bekerja di rumahnya. Namun adik-adik, walaupun dia sangat kaya, dia sangat diberkati, tapi adik-adik dia tetap dia selalu setia kepada Tuhan. Dia setia apa adik-adik? Ayo sama-sama lihat ya di ayatnya yang ke-5. Kakaknya baca ya ayatnya yang ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban makanan sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hatinya. Demikianlah Ayub senantiasa. Jadi adik-adik, anaknya ini kan saking banyaknya, sangat kaya, jadi setiap hari mereka mengadakan pesta. Apakah pesta di kakak pertama, kakak kedua, mereka selalu mengadakan pesta. Namun adik-adik, setiap pagi sebelum anaknya beraktivitas, Ayub selalu mendoakan. Adik-adik, setiap pagi dia membawa korban kepada Tuhan dengan apa? Mendoakan anak-anaknya, karena dia takut adik-adik anak-anaknya itu melakukan yang jahat di mata Tuhan. Jadi kita melihat bahwa Ayub walaupun begitu dia sangat kaya, dia berkelimpahan, dia sangat diberkati, tetapi adik-adik dia tidak pernah lupa untuk apa? Membangun saat teduhnya sama Tuhan.
Nah, adik-adik, di sini Kakak Nela mau mengajak anak-anak sekolah minggu, walaupun kita diberkati oleh Tuhan, walaupun kita sibuk atau mungkin kita punya banyak aktivitas, anak-anak sekolah minggu harus tetap setia berdoa, membawa pujian syukur kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh kakak siapa atau oleh Om Ayub. Nah, adik-adik, suatu hari Om Ayub ini menghadapi bencana adik-adik ya. Tiba-tiba apa yang terjadi, semua binatangnya tiba-tiba mati semua. Ada yang dibakar oleh api, ada yang dicuri. Bahkan adik-adik, yang paling sedih adalah Ayub harus kehilangan 10 orang anaknya karena tiba-tiba waktu mereka mengadakan pesta di rumah kakak yang paling pertama adik-adik, itu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada gempa dan akhirnya membuat rumah itu hancur dan gak semua anak-anaknya meninggal. Nah adik-adik, apa ya ketika Ayub mendengar bencana, apa yang dia lakukan oleh Ayub? Oke, sekarang buka dalam kitab Ayub ya. Ya, tadi kakak Nela sudah baca ya. Buka ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Jadi ini adik-adik, ini iblis ini cemburu sama Ayub karena Ayub ini diberkati oleh Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, tentu saja Ayub setia karena dia diberkati oleh Tuhan. Cuma dia tidak setia, pasti dia tidak. Coba Tuhan tidak berkati dia, pasti Tuhan tidak. Pasti dia akan tidak setia kepada Tuhan. Jadi itu si iblis ini cemburu ya. Nah, ayatnya yang ke-20 ya. Nah, sesudah terjadi bencana, apa yang terjadi? Maka berdirilah Ayub lalu memgoyangkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang. Jadi adik-adik, pada waktu Ayub mengalami semua masalah, anaknya meninggal, apalagi yang terjadi adik-adik, binatangnya semua hilang, bahkan Ayub itu kena sakit adik-adik, tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa yang perlu kita pelajari dari Om Ayub ini? Apa yang perlu kita pelajari dari Om Ayub ini? Apakah Tuhan tidak mengasihi Ayub adik-adik? Pada Ayub ini setiap hari bangun pagi berdoa kepada Tuhan. Nah sini kita belajar bagaimana Ayub, mau dia diberkati oleh Tuhan, mau dia susah, mau dia sedih, dia tetap setia kepada Tuhan. Nah, Tuhan mau anak-anak sekolah minggu saja juga harus setia kepada Tuhan. Mungkin anak-anak sekolah minggu ketika berdoa Tuhan belum jawab doa, tetap setia berdoa. Jangan namun gak berdoa ke Nela deh, Tuhan tidak jawab doaku. Adik-adik, Ayub, lihat Ayub, walaupun dia mengalami susah, dia tetap setia berdoa. Jadi adik-adik anak sekolah minggu, kalau mau seperti Ayub diberkati oleh Tuhan, adik-adik kita harus apa? Tetap setia berdoa kepada Tuhan, setia berdoa sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab ya. Kita tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua adik-adik ya, apa yang harus kita teladani dari Om Ayub ya? Apa yang kita perlu teladani dari Om Ayub? Kita harus selalu memperkatakan yang baik kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau umpamanya lagi ada masalah, tiba-tiba dapat nilai jelek atau mungkin adik-adik tetap harus bilang Tuhan itu baik. Jadi adik-adik, kita harus menjaga perkataan kita ya. Dengan perkataan kita ini harus kita jaga. Tidak boleh perkataan itu, Tuhan itu begini, Tuhan begini. Kita harus mengatakan Tuhan itu baik ya. Kita selalu mengucap syukur. Anak-anak sekolah minggu harus memperkatakan semua yang baik-baik di mulutnya supaya dia diberkati oleh Tuhan. Jadi adik-adik, di akhir hidupnya Ayub ya, teman adik-adik bisa lihat di Ayub pasal yang ke-42. Ketika Ayub berdoa, ketika Ayub mengucap syukur, apa yang Tuhan berkaitan kepada Ayub ya. Jadi buka di Ayub yang ke-42 ya, Ayub pasal 42 ayatnya yang ke-7. Kita akan melihat upah dari Ayub, karena Ayub tetap setia kepada Tuhan, dia tetap setia berdoa kepada Tuhan, dia tetap selalu memperkatakan yang baik, dia selalu mengucap syukur sama Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada Ayub ya. Ayub ayat 42 ayatnya yang ke-7. Keadaan Ayub dipulihkan. Setelah Tuhan mengucapkan firman Tuhan kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifaz dengan teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu telah berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi teman-temannya ini berkata tidak benar gitu. Temannya itu bilang begini, tapi Ayub tetap memperkatakan yang benar kepada Tuhan.
Tuhan. Oleh karena itu, ya, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantung dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi adik-adik, waktu itu Ayub mengalami kesusahan, Tuhan, kenapa itu terjadi sama saya Tuhan? Kenapa anakku meninggal Tuhan? Kenapa semua hilang? Adik-adik, Ayub tidak seperti itu adik-adik. Tapi dia bilang begini, Tuhan terima kasih. Jadi kan di sekolah minggu, jadi dia boleh suka apa? Ya Tuhan itu begini, Tuhan itu begini. Tapi adik-adik selalu mengatakan Tuhan itu baik. Dan apa yang terjadi adik-adik? Karena Ayub ini tetap selalu berdoa, Ayub ini tetap selalu mengucap syukur sama Tuhan. Apa yang terjadi adik-adik? Ayat yang ke-12, Ayub 42 ayat yang 12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Jadi adik-adik dulu dia sedih berkata, lebih lagi diberkati adik-adik. Tuhan kembalikan semuanya, semua yang hilang, semua binatangnya, semua bahkan anak Tuhan memberkati Ayub kembali. Nah adik-adik, oleh karena itu perlulah kita tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan mendengar, sampai Tuhan menjawab. Bukan selalu berdoa untukmu, ya, sampai Tuhan mendengar. Apa yang menjadi doanya anak-anak sekolah minggu Elsadai? Apa yang menjadi doanya adik-adik di rumah? Tuhan bilang apa? Tetaplah berdoa. Jadi ayat hafalan nanti adik-adik bisa sama-sama kita menghafal. Tetaplah. Kasih tahu sama temannya, sama-sama katakan tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Anak-anak sekolah minggu, sampai Tuhan menjawab doa kita, kita harus tetap berdoa seperti siapa? Seperti Ayub. Jadi adik-adik, dan kesetiaannya Om Ayub ini, dan kesetiaannya Bapak Ayub ini adik-adik, dia tetap setia berdoa, dia tetap memperkatakan perkataan yang baik tentang Tuhan. Maka apa yang terjadi? Tuhan memulihkan hidupnya. Mungkin Ayub pernah dulu kehilangan, tapi Tuhan kembalikan semuanya. Baik itu anak adik-adik, baik itu semua harta benda, semua Tuhan kembalikan. Dan Tuhan terlebih lagi adik-adik, Tuhan memuji Ayub. Nah adik-adik sekolah minggu, marilah kita, kakaknya tidak bisa seperti Ayub, pasti bisa. Dimulai dari apa? Setia. Setia apa adik-adik? Setia beribadah sekolah minggu, setia memberi sekolah minggu, setia apa? Setia berdoa di rumah, setia itu. Kalau kita setia adik-adik, maka Tuhan akan memberkati kita. Firman Tuhan sampai sini. Mari anak-anak sekolah minggu yang sadar tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan bilang setiap orang yang setia, Tuhan akan memberkati mereka dengan segala yang ada. Jadi adik-adik, kalau mau, jangan hanya mau jadi diberkati, mau dijawab doanya, tapi dia mau setia kepada Tuhan. Jadi mulai hari ini kita harus setia kepada Tuhan. Oke semua, sikap doanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang tetap setia. Tuhan, kami mau seperti Om Ayub, walaupun dia Tuhan menghadapi bencana dalam hidupnya, dia kehilangan anaknya, dia kehilangan semuanya, tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, mulai hari ini saya tidak mau lagi cengeng-cengeng Tuhan, saya tidak mau lagi malas-malas Tuhan, saya tidak mau lagi memperkatakan yang tidak baik tentang Tuhan, tapi saya tidak mau lagi mengeluh Tuhan, tapi mulai hari ini saya mau tetap berdoa, saya mau tetap setia kepada Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, jadi adik-adik, itulah upahnya. Upahnya kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya memberkati kita, tapi segala apa yang kita butuhkan pasti Tuhan berkati. Kuncinya pertama dekat di sekolah minggu, tetap setia berdoa kepada Tuhan dan tetap bersyukur kepada Tuhan, memperkatakan semua yang baik tentang Tuhan, ya. Oke, adik-adik sekolah minggu, tetap Ibu Kakak Nila akan kasih pengumuman minggu ini dan minggu ke depan kita masih tetap ibadah online, ya.
Jadi anak-anak sekolah minggu tetap semangat untuk tetap ibadah ya. Nanti Kakak Nela guru-guru sekolah minggu akan kirim linknya, jadi teman-teman bisa lihat di YouTube sekolah minggu ya. Jangan lupa dinonton dan jangan lupa di subscribe ya. Selain itu di sekolah minggu kalau ada persembahan, ada ucapan syukur, ada kadis sekolah minggu atau ada perpuluhan, bisa ditransfer di bawah nomor rekening sekolah minggu di bawah ini, atau langsung titip sama mama kasih Kakak Agus di gereja. Nah, kalau ada anak-anak sekolah minggu punya kesaksian, apakah itu mungkin berupa lagu atau mungkin teman-teman punya kesaksian dalam apa saja, bisa juga segera hubungi di nomor di bawah ini sama Kakak Nela, nanti akan digabung dalam ibadah sekolah minggu. Jadi mungkin itu saja ya pengumuman sekolah minggu. Nah, kalau ada yang sakit sepanjang mungkin dalam minggu ini Kakak Nela tidak sempat jenguk, Kakak Nela berdoa dari tempat ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan akan memberikan pertolongan yang terbaik. Amin. Amin anak-anak sekolah minggu. Itu saja mungkin pengumuman sekolah minggu, dan Kakak Nela ucapkan juga selamat ulang tahun bagi anak-anak sekolah minggu yang mungkin ada yang berulang tahun sepanjang minggu ini ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang tetap setia kepada Tuhan. Oke, itu saja pengumuman dari Kakak Nela. Yang sudah punya persembahan bisa siapkan persembahannya ya, lipat yang manis ya, baru angkat sama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah sekolah minggu Tuhan, kami mau membawa persembahan kami sebagai korban syukur kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, bila ketika kami memberi, kami tetap setia memberi, karena Tuhanlah yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Pasukan Kristus, siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Oke, semua bangkit berdiri. Sebelum kita berdoa, kita mau angkat lagi pujian ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini. Ayo saudara, semua kakak-kakak guru sekolah minggu, mari kita mengangkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, adik-adik, mari kita mengangkat lagunya dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita kecil, kita seperti Ayub yang tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Minggu El Shaddai, kami memilih kata-kata sekolah minggu yang setia kepada Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan
sekolah minggu, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Oke adik-adik, setiap doanya kakaknya akan berdoa dari tempat ini. Yang mau menerima berkat, mari mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau seperti Ayub yang tetap setia ketika kami diberkati maupun ketika kami tidak diberkati. Kami mau seperti Ayub Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan, sebab karena kami tahu bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu di rumah. Mungkin selama ini ada yang berdoa Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan. Bila Tuhan menjawab, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu, apapun yang dibutuhkan anak-anak sekolah minggu Elsa dan Tuhan, bila Engkau menjawab dan memberkati mereka Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan orang tua sekolah minggu dimanapun mereka berada, baik mungkin yang bekerja, baik mungkin yang di rumah mendampingi anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati juga orang-orang tua sekolah minggu. Biar orang tua sekolah minggu juga merasakan bagaimana Tuhan memberkati mereka. Yang bekerja Tuhan lindungi, yang membutuhkan pertolongan Tuhan sediakan. Bahkan kalau ada orang tua yang berdoa untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga anak-anak sekolah minggu yang sadar bisa melihat bahwa kami punya Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di akhir doa kami juga tidak lupa berdoa bagi gereja El Shaddai, di mana saat ini Tuhan mau dibangun gereja yang besar. Tuhan, kami berdoa, Tuhan cukupkan, Tuhan berkati semua yang dibutuhkan oleh gereja-Mu, baik itu dana Tuhan, baik itu tukang semuanya Tuhan. Tuhan berkati, karena kami percaya apa yang Tuhan berkati akan diberkati selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati Oma Gembala, berkati Opa Gembala, biarlah tetap setia mendukung melayani Departemen Sekolah Minggu, tetap bersuka cita di dalam melayani Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, berkati kakak guru saya, berkati semuanya supaya tetap sehat, setia melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Abraham, Ishak dan Israel itu menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus